Salam, saya akan coba baca ya di 1 Korintus 11 ayat yang ke-9. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Atau dalam terjemahan lain, dan juganya bukan pria diciptakan demi wanita, tetapi wanita demi pria. Menarik ya, perempuan itu sebenarnya sesuatu yang ajaib, karena mereka diciptakan Tuhan sebagai penolong. Nah, salah satu hal yang menarik dari perempuan itu, kalau kita lihat awal mulanya, Tuhan membuat Adam tidur, kemudian dia mengambil tulang rusuk Adam dan menjadikannya dia perempuan. Nah, menariknya, perempuan itu diambil dari tulang rusuk seorang laki-laki, atau seringkali dikatakan dia diambil dari dekat di hati, dari bagian yang paling dekat di hati. Nah, kalau pria itu sukanya pakai apa? Pakai logika, karena pria itu diciptakan sebagai kepala, makanya suka pakai kepalanya dia, suka pakai pikiran, logika. Ketika Tuhan Yesus bangkit, banyak murid-muridnya yang rata-rata laki-laki nggak percaya, tetapi perempuan-perempuan mudah sekali percaya. Kenapa? Karena perempuan seringkali tidak pakai logikanya, dia tidak suka pakai pikirannya, tetapi dia pakai perasaannya. Nah, saya ingin ngasih tahu nih untuk bapak-bapak ya, ini rahasia bapak sebenarnya, ini sesuatu yang harus bapak ketahui, suami-suami ketahui, bahwa perempuan itu bermain di perasaan. Nah, dulu waktu saya punya pasangan saya itu seringkali WA saya gini, bukan WA ya, zaman dulu masih SMS saya gini, kamu sudah makan belum, yang gitu misalnya. Kemudian saya jawab gini, ngapain tanya gitu, basa-basi, saya kan udah gede, saya gak perlu ditanyain udah makan atau belum, gak perlu. Tetapi bagi perempuan itu sangat penting, itu sangat perlu. Oleh karena itu perempuan itu sangat mudah ditaklukkan oleh laki-laki yang perhatian, yang mau memperhatikan dia sudah makan atau belum, sudah mandi atau belum, gimana tadi pekerjaannya atau yang lain. Itu sangat penting loh. Jadi suami-suami, bapak-bapak itu harus melakukan hal ini. Seringkali harus tanya ke istrinya ketika pulang kerja, jangan minta diladenin aja, jangan minta semuanya disediakan, tetapi tanya dong ke istrinya, gimana bu, gimana mah tadi anak-anak di rumah, gimana pekerjaannya, gimana tadi ada masalah apa di rumah atau apa. Harus seperti itu, mereka butuh diperhatikan. Coba nih, ada salah satu anak perempuan yang ngomong ke mamahnya, dia ngomong gini, mah, setauku itu kalau seorang ibu atau bapak atau mama atau papahnya, ketika anaknya pulang dia ditanyain, gimana tadi sekolahnya, pulang sekolah nih maksudnya ya, gimana tadi, dia ingin seperti itu. Sementara anak-anak yang cowok, ini saya cerita tentang sebuah panti asuhan sih, jadi memang mungkin kasih sayangnya agak kurang ya. Nah, anaknya cewek itu bilang gitu, harusnya orang tua tanya, gimana tadi sekolahnya, sudah pulang ya gitu. Tapi anak cowok gak minta seperti itu, karena bagi anak cowok itu gak penting, tetapi bagi perempuan itu sangat penting. Nah, bapak-bapak ingat, perempuan itu bagian dari hidup kita. Kalaupun kita tanpa perempuan itu sulit, karena kita suka berpikir dengan logika kita yang belum tentu benar. Sementara seringkali perempuan berpikir dengan perasaan, cintanya kepada Tuhan yang membuat kita kembali ke Tuhan. Tentu saja penolong di sini adalah menolong suaminya untuk kembali ke Tuhan, untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan. Ya, ada pernah yang ngomong sama saya tentang persepuluhan. Suaminya berpikir dengan logika, nggak perlu gini, tapi perempuan berpikir dengan perasaan. Dia ngomong tentang cintanya kepada Tuhan. Ini milik Tuhan loh, ya gitu ya. Macam-macam lah. Intinya ingat, kalau perempuan jadi penolong, membawa suaminya, keluarganya hidup dekat kepada Tuhan. Gunakan perasaan hal yang baik untuk lebih cinta kepada Tuhan, membawa keluarganya cinta kepada Tuhan. Dan ingat bapak-bapak, ingat suami-suami, perempuan itu perlu diperhatikan ya. Jangan sampai dia dapat perhatian dari suaminya, terus dia dapat perhatian dari orang lain, nanti jadinya malah nggak baik ya kan.
Jadi suami-suami harus memperhatikan, tanya tentang kehidupannya, bagaimana, sudah makan atau belum kalau siang, itu gak apa-apa sih. Bahkan kalau perlu beri kejutan-kejutan, surprise-surprise ke istrinya, karena ini bentuk dari perhatian suami kepada istrinya. Saya kira begitu saja. Ini sebuah hal yang menarik buat saya, dan saya ingin sampaikan ke teman-teman semua, ke saudara-saudara semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.